ibu hebat yang saya sayangi, ibu hebat yang saya andalkan, ibu hebat yang nantinya akan jadi agent. Kan yang jadi little teacher itu yang belum bukan juara, bukan harus dia juara. Benar? Ada anak yang pintar tapi nggak punya jiwa kepemimpinan. Ada anak yang punya jiwa merangkul kawan-kawannya tapi nilainya rendah. Bisa? Kenapa nggak berani munculkan dia jadi little teacher di dalam kelas? Munculkan. Supaya apa? Dia nggak akan berani berbuat salah. Dia akan berbuat atau bertanggung jawab atas kesalahan kawannya. Lihat, di antara anak-anak ada yang punya sifat seperti itu. Kawannya salah. Enggak bu, aku lihat ada selalu ingin maju, ingin menanggung jawab kawannya. Seolah-olah dia ada berada di mana-mana saat kawannya punya masalah. Ada kan? Ada. Itu bisa jadi pimpinan. Itu bisa jadi little teacher. Baru lakukan pendekatan emosional untuk membina dia mau jadi karakter yang bagaimana. Jangan setelah dipilih dibiarkan dengan potensi dia apa adanya. Tidak. Saat dia sudah dipilih jadi ketua atau little teacher dalam kelas, dia harus ada pendekatan emosional dengan temannya. Sini, apa sih pengalaman tuh? Dia ada terbuka satu tanggung jawab. Dia bu, aku itu bu. Nah, dia sih juga lagi membantah duluan. Arahkan. Kamu udah jadi ketua, arahkan dia dengan pendekatan emosional. Kemudian ada kerjasama, ya, melalui proyek kelompok, kegiatan kolaborasi siswa dan belajar pentingnya kerjasama saling menghargai dengan perbedaan. Nah, kemudian tadi saya nyatakan, setelah 1 Oktober lakukan komunikasi, itu tujuannya adalah kolaborasi dengan orang tua dan komunitas. Ya, kemarin kayak Kinara ya yang nah, dia kan sering meninggalkan kelas karena dia suka latihan full untuk kejuaraan. Nah, komunikasi saya dengan orang tuanya, saya beri izin, tetapi apapun tugas-tugas jangan dihilangkan, tetap lakukan ada tugas. Kemudian apa komunikasi saya dengan komunitasnya? Guru silatnya, bahwasanya saat dia lakukan, dia juga harus ada hadir ke saya. Artinya itulah kolaborasi. Itu lakukan kepada siswa-siswa. Ada March melibatkan orang tua dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi anak. Kemudian ada home visitation dan konferensi berbuat. Jangan merasa tersinggung untuk saya hanya membaca. Ya. Jadi ini lebih kepada paguyuban tadi. Ya, keterlibatan orang tua dengan guru di dalam satu komunitas yang ada kita bentuk di daerah kita adalah paguyuban. Nanti kita aktifkan setelah bulan 10. Ya, pantauan kita di kelas yang baru adalah 3 bulan, Juli, Agustus, September, fix. Ini pantauan, ini identifikasi, ini adalah seleksi dari siswa-siswa tadi dengan kemampuan dan kompetensinya. Setelah bulan itu baru kita akan komunikasi. Aktifkan lagi nantinya ada penghubung, aktifkan nanti adalah masalah siswa, kemudian semua aktifkan dalam bentuk data. Ya, data. Setajam-tajam ingatan, lebih tajam memprinsip. Jadi arahkan itu prinsip. Itu prinsip itu mencatat semua. Siswanya berapa mayoritas? Di atas 20, 28, 27, 26. Berarti ada kasus 27 siswa. Gak payah kan? Saat siswa mengerjakan tugas, tengok saja kalau ini nanti ini. Itu salah satu rekap seleksi kita dalam proses pembelajaran. Kemudian ada kolaborasi dengan masyarakat sekitar menciptakan ekosistem pendidikan yang solid dan saling mendukung. Ini sudah kita buktikan tentang kasus si Bella ya. Siswa siapa tuh? Bella, kita nggak tahu sih background karena nggak ada komunikasi dengan orang tuanya. Ternyata tetangganya yang membuat pernyataan bahwa kondisi si Bella bla 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 bla, kondisi si adiknya bla 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 bla. Itu kita dapat dari mana? Tetangganya. Jadi kalau bagi ibu yang punya masalah atau ketemu dengan indikasi hal masalah pada siswa, jangan berharap hanya dari orang tua. Kalau memang masalahnya itu cukup berat, yang pertama mungkin dari kehadiran siswanya, benar. Kalau kehadiran siswanya tadi sampai melebihi kapasitas yang kita standarisasikan, komunikasikan ke orang tuanya kalau masih bisa. Kalau enggak, tanya temannya.
Sebenarnya ini hal yang sudah sering kita lakukan, ya. Jangan nanti pada saat ujian kelas 6 sampai dijemput gurunya hanya untuk ujian. Itu kenapa? Karena belum adanya ditanam kesadaran untuk punya tanggung jawab belajar. Dibiarkan, yang juanju mau sekolah, yang juanju, ujung-ujung, ditimang-timang, terus sekolah. Tiba suatu saat pecah keluarganya, ya background keluarganya berantakan, nggak ada yang antar jemput, dia mulai malas belajar. Ciptakan anak-anak itu untuk bisa mandiri. Kalau anak-anak sudah mandiri, tanggung jawab belajar itu nggak lagi tanggung jawab orang tuanya antar jemput. Saya agak kurang respect dengan orang tua yang menjaga anaknya. Lain cerita kalau tempat atau rumahnya jauh, ya. Kalau dengan harus menunggu ini, bakal besoknya ada kendala sedikit aja, nggak sekolah. Belum kejadian ujian dijemput-jemput. Budaya, benar nggak? Ya. Jadi coba menentukan budaya belajar itu dengan budaya belajar yang baik sehingga dia punya tanggung jawab. Lihat fasilitas dan lingkungan belajar. Kalau fasilitas di sini berkaitan dengan sarana prasarana sekolah, ya kita pahami sekolah kita memang seperti ini. Cintailah sekolahmu apa adanya, jangan karena ada apanya, ya. Jadi manfaatkan. Nah, semuanya itu kalau tadi dari media belajar, kita sudah banyak belajar tentang di YouTube juga belajar di bagaimana membuat media belajar yang dibuat sendiri dari recycle bisa ya kan? Nah, gunakan itu sebagai fasilitas dari lingkungan belajar. Ada ruang kelas modern, oh ya luar biasa, anak-anak juga senang. Jangan kan muridnya, gurunya juga senang ketemu dengan ruang kelas yang modern, kemudian lingkungan yang nyaman. Ini yang harus kita ciptakan. Nyaman dulu anaknya, makanya biasakan kalau masuk kelas itu lihat kondisi semua anak siswanya. Lihat kondisi, sudah siap belajar belum? Kamu udah siap, kamu biasakan aja sebutkan sambil mengaksen. Benar? Zaman dulu kan ada masuk dipanggil namanya. Bisa, budayakan sekarang. Kan kita nggak lagi JPPG kan, nggak disebutkan satu-satu nama siswanya. Kalau setiap kali sebutkan sambil mengetahui kesiapan belajarnya. Rini, apa sarapanmu tadi pagi? Oh ya, sarapan nggak sarapan, tahu kita? Lihat kondisinya, sampai 50% lebih anak tidak sarapan atau kebiasaan sarapan tidak sarapan, ini akan mempengaruhi suasana belajar dia, benar nggak? Nah, saat mengaksen sebut satu-satu sambil melihat kesiapannya. Kalau sudah siap baru mulai belajar, ya. Jadi kalau anak-anak belum siap, mau apapun yang diucapkan, dia nggak lalu itu, dia nggak perlu dirusak kan? Karena ketahui sendiri lagi dia benar sama kawannya. Saya kalau ada orang saat saya bicara kalau ada bisik-bisik ketawa, saya merasa kamu tidak saya. Ya kan? Karena apa? Pandangan mata seorang yang di depan, kita bayangkan yang saya ini adalah guru. Kalau ada murid yang bicara di belakang, emosi ya? Kalau saya disebutkan datangi, kamu belum siap. Kalau saya disebutkan, jadi mengurangi energi. Ada hal yang lain yang menggunakan energi yang banyak. Jadi kalau nggak perlu, di skip. Oke, area bermain dan ruang baca. Ini untuk meningkatkan literasi tadi ya. Ruangan kelas bisa dijadikan ruang literasi nggak? Jadi gunakan media-media tempelin aja. Contoh kayak kemarin kita sudah filsafat, kalimat-kalimat filsafat yang kita ulang 3 kali anak-anak hafal. Setelah hafal tempel, bisa nggak itu? Jadi apa yang dia sebutkan, terkadang dia belum lancar membaca karena udah kita tempelkan, nanti dibaca-bacanya tuh kalimat-kalimat filsafat dan mulai belum juga. Nah, kalimat-kalimat baik, contoh. Bisa 4 kata ajaib. Udah bisa disebutkan mereka. Sudah. Kalau sudah tempelkan, udah. Ya nggak perlu harus dilaminatin juga. Dia ada kertas. Kalau baca berarti sudah hafal. Dah. Ganti dengan kalimat lain. Jangan itu aja. Banyak kata-kata lain yang bisa disebutkan untuk anak-anak pelajari. Banyak kata-kata kalimat baik yang lainnya. Contoh, berlaku sopan kepada orang tua membuatmu jadi pribadi yang baik. Bisa nggak jadi kalimat yang disebutkan mereka? Sebutkan tiap pagi. Jadi mereka itu terobsesi dengan kalimat yang disebutkannya sampai dia hafal. Kalau udah hafal, secara code tempelkan kalimatnya.
di apa di tembok-tembok itu, tempeli aja.